Halo guys, selamat bertemu kembali di channel saya guys. Kali ini kita akan melengkapi video yang sebelumnya yang mengenai sistem atau jalur kabel pengisian 6 ampere ya. Cuman saat ini yang sekarang nih kita akan membahas mengenai skema jalur kabel sistem pengisian atau wiring diagram charging system. Jadi kita akan bahas skemanya guys ya. Jadi biar kita tambah paham, kalau kita tahu jalur kabelnya dan skemanya. Jadi kalau ada kerusakan di sekitar dinamo ampere masalah pengisiannya, kita tidak terlalu kesulitan untuk mencari penyebabnya guys ya. Jadi ini kita gambarkan skemanya secara sederhana guys ya. Cuman kita tidak akan bahas semuanya, kita hanya membahas sekitar mengenai sistem pengisiannya guys ya. Jadi gini guys, untuk mobil ini ya, ataupun pada umumnya mobil lah, cuman yang saat ini kita bahas tentang mobil untuk kantor guys ya. Jadi untuk kantor itu kan dia sistem kelistrikannya adalah 24 volt. Jadi karena 24 volt itu terdapat dua aki guys ya, 12 volt 12 volt. Yang ini adalah masa ke bodi ya, kemudian ini plus ini di paralel ya, ketemu main ini kemudian plus. Nah, jalur kabel sistem pengisiannya diawali melalui arus positif 24 volt ini ya, dia akan menuju ke yang namanya main fuse. Nah, di sini masuk ke dalam sikring pusat guys ya. Sikring pusat ini besarnya adalah 150 ampere. Dalam sikring pusat ini akan terbagi menjadi dua guys ya. Nah, kita bahas yang kesini dulu guys. Sikring pusat ini akan dibagi ke 3 main fuse, yaitu main fuse yang 60 ampere, kemudian di bawahnya juga 60 ampere, yang ini adalah 30 ampere. Kalau yang ini adalah main fuse untuk fuel card dan lampu besar, kemudian yang atasnya adalah main fuse untuk lampu kecil, kemudian klakson, ada fog lamp, ada lampu rem ya, ini dari sini. Kemudian yang ini adalah main fuse yang akan menuju ke kunci kontak. Sebelum kesini kita bahas yang kesini dulu guys ya, yang lebih dekat dulu. Jadi dari sikring pusat yang 150 ampere ini akan menuju ke yang namanya B plus dari alternator. Di dalam alternator ini nih ya, di bagian sisi luarnya di atas ini kan ada baut 10 guys ya. Baut 10 ini adalah untuk B plus, setrum langsung yang standby di dalam dinamo ampere. Ya, jika dinamo ampere ini bekerja ya, mulai terjadi sistem pengisiannya ya, ini akan menuju kembali ke dalam sikring 150 ampere ya, dia akan kembali ke aki nih untuk mengecas aki sesuai dengan kapasitas aki yang sudah ditentukan oleh dinamo ampere. Misalnya ini kan 24 volt, mungkin batas pengisiannya maksimal 26 volt ya. Nah, kemudian jalur kabel berikutnya adalah dari main fuse yang 60 ampere ini, dia akan menuju ke namanya kunci kontak guys. Di kunci kontak kan terdapat beberapa kaki ya guys ya. Nah, masuknya ke kaki yang off di sini.
dari kaki yang off ini ya, ini kan ada ACC, ada ignition, ada start. Karena kita akan membahas mengenai pengisian, kita berpusat di ignition. Jadi saat kunci kontak diputer sampai ke ignition ya, di sini akan arusnya itu akan mengalir menuju ke yang namanya sikring meter. Walaupun ini pecah juga kan ya, ke sikring exhaust brake, ke relay control, ke wiper, ke back lamp, tapi kita akan fokus di sikring meter ini. Dari sikring meter ini dia akan keluar nih, ini kan dari pengaman nih, jadi kalau misalnya ada suatu konsleting dia akan putus. Dari sikring meter yang ini besarnya dia 10 ampere guys ya. Ini dari sikring ini dia akan menuju yang namanya panel speedometer guys. Nih dia menuju lampu meter di dalam speedometer. Ini kan ada lampu oli, ada lampu indikator aki ya untuk charging, ada lampu rem ya dari sini. Kemudian di indikator lampu yang ini untuk charging ini kan ada kabel satu lagi, ini kabel massa guys ya. Kabel massa yang ini akan menuju ke pin lampu yang ada di dinamo ampere ya. Jadi pada saat kunci kontak ya, ini pin lampu ini akan keluar massa sehingga akan menyalakan indikator aki. Nah kemudian yang kabel ignition yang kaki yang ini pin R nih untuk ignition, untuk trigger untuk membangkitkan sistem pengisian ya, dia asalnya adalah dari sini guys, dari meter yang ini tadi nih. Ini kan satu dia menuju ke panel speedometer, nah satunya lagi dia adalah menuju ke kaki pin R atau soket dinamo ampere yang ignition. Jadi pada saat yang ini dikasih strum ignition, nah ini akan keluar massa. Keluar massa ini akan menyalakan indikator baterai. Tetapi pada saat dihidupkan ya, pin yang lampu ini yang tadinya massa, karena ini sudah terjadi medan magnet dan terjadi tegangan yang sudah diubah oleh alternator ini akan menjadi plus, sehingga plus ini ketemu plus ini akan mematikan lampu yang ini, sehingga terjadilah proses charging ke aki ini guys. Nah kemudian kan ada pertanyaan lagi guys ya, loh kok meternya sikring meter kok ada dua lah, yang ini meter untuk apa? Yang ini adalah meter, ini adalah meter tapi dia adalah strum langsung, jadi dia bukan strum ignition. Strum langsung ini dia menuju ke panel speedometer tapi khusus untuk ke speedometer RPM, kemudian speedometer, kemudian ke BPM, dan kemudian ke temperatur. Dia adalah strum langsung untuk standby di 3 panel ini. Soalnya kalau ini putus, ini speedometernya jadi ngaco guys. Ini ntar kadang bisa naik ke atas, ini tiba-tiba ke atas, ini ke atas, dan kadang-kadang cuma berada di tengah-tengah aja guys. Nah ini pentingnya di sini guys. Asalnya ini semuanya tuh ada 3 kabel. Kalau untuk ini masing-masing ada strum ignition, ada plus langsung, kemudian ada massa yang berasal dari sensor-sensor. Oke guys ya, kira-kira seperti ini skema untuk melengkapi video yang sebelumnya. Dengan memahami skema ini, insya Allah kita akan jadi lebih paham.
dan mudah-mudahan pengetahuan ini bisa bermanfaat guys ya. Ini sebenarnya banyak yang harus dibahas, cuman waktunya kan gak cukup guys ya, kelamaan. Ini juga ntar bingung malah kebanyakan jalur-jalur kabel. Oke guys, kira-kira begitu aja guys ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa guys ya, like, komen, share, dan subscribe tentunya guys ya. Semangat guys, terima kasih guys. Jangan lupa kita ngerti guys, ini senjatanya montir guys, mekanik guys. Iya. Oke guys, thank you, bye.